Assalamualaikum Bapak, saya perkenalkan Mas Dr. Fatir. Dari sini saya dokter yang menjaga klinik saat ini. Nama Bapak siapa Pak? Bapak Rizal, Bapak Rijal. Usianya berapa Pak? 30 tahun. 30 tahun. Baik. Mas sudah menikah Pak? Belum. Belum. Kemudian Bapak sekarang profesinya sebagai apa Pak? Karyawan. Karyawan, baik. Baik Bapak, sini Bapak ada keluhan apa Pak? Tentang sini? Susah mendengar di telinga saya. Di tengah kiri. Baik. Sejak kapan Pak? Udah 5 harian. Sudah 5 hari. Oke baik. Kemudian apakah Bapak sebelumnya pernah berobat terkait telinga Bapak ini? Belum pernah. Oke, baik, Bapak. Kemudian apakah di keluarga Bapak ada yang memiliki keluhan yang serupa dengan Bapak? Enggak. Dan juga apakah Bapak ada keluhan lain selain keluhan dari Bapak? Baik, baik, baik. Baik Bapak, di sini kita lakukan pemeriksaan pada telinga Bapak yang tentunya untuk mengetahui apakah ada gangguan dari pendengaran dari telinga Bapak. Dan mungkin nanti akan ada sedikit pemeriksaan yang kurang nyaman, kemudian saya akan meminimalisir hal tersebut. Bapak setuju untuk mengikuti pemeriksaan? Oke, baik, sudah setuju. Saya ingin mencuci tangan dulu terlebih dahulu Pak ya. Baik, sebelum mulai pemeriksaan, biasanya kita mencuci tangan dengan langkah WHO. Dan jangan lupa kita menggunakan hand spoon dan juga menggunakan masker. Dan sini kita persiapkan alat yang akan digunakan, di mana di sini ada otoskop, dan ada garpu talar, dan ada jam, dan di sini juga ada hand lamp. Baik, yang pertama kita menggunakan hand lamp. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan pada telinga pasien yang normal terlebih dahulu, di mana pada pasien ini pada telinga kanan. Di sini kita pemeriksa menghadap pada telinga pasien dan pasien menghadap ke depan. Di sini kita nyalakan terlebih dahulu lampnya. Di sini kita bisa menginspeksi terlebih dahulu dari area luar telinga, yaitu pada preaurikular, aurikular, dan juga dari post-aurikular. Di sini kita bisa menarik juga dari vena. Di sini kita bisa lihat tarik ke arah atas, kita apakah terdapat kemerahan ataupun ada edema dari aurikular, post-aurikular ataupun preaurikular pada pasien. Nah, kemudian kita periksa pada sisi sebelahnya juga. Dan kita lihat pada preaurikular, pada aurikular, dan juga pada post-aurikular pada pasien. Dan itu bisa tarik juga dan kita lihat. Baik. Setelah itu kita bisa lakukan pemeriksaan dengan menggunakan otoskop, di mana kita pada memeriksa telinga kanan pasien, pastikan kita memegang otoskop dengan menggunakan kanan dan memegang seperti pena. Dan juga kita bisa menarik vena dari pasien dan kita lihat bagian dalam dari telinga pasien. Kita lihat dan inspeksi apakah ada kemerahan ataupun ada bengkak ataupun ada sumbatan. Kita periksa sisi lainnya juga. Sini kita periksa menggunakan tangan kiri dan kita memegang seperti memegang pena. Kita tarik, kita lihat bagian dalam dari pasien, telinga pasien. Kita lihat pada endang telinga dan juga pada saluran apakah terdapat sumbatan, kemerahan atau ada pembengkakan. Oke baik. Mas Dok. Tiga. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan voice test, di mana kita akan memberikan beberapa kata pada pasien dan kita menyebutkan kata ini dalam intensitas yang berbeda. Yang pertama pada intensitas yang rendah atau dengan berbisik, namun kita meminta pasien untuk memegang jam dan memegang pada sisi lain berat telinga yang belum diperiksa. Nah, Bapak itu bisa pegang dan tempelkan pada sisi telinga yang tidak diperiksa. Nah, kita beri jarak 1 meter. Di sini kita akan memberikan kata pada pasien dengan berbisik dan kita minta pasien untuk mengulang. Bola. Baju. Meja. Kursi. Oke. Selanjutnya kita akan pemeriksaan pada sisi sebelahnya. Bapak bisa ke sini Pak. Jarak 1 meter. Tiga. Baik, selanjutnya kita akan berusaha pada sisi sebelahnya. Kita akan berisi kembali kata yang akan saya sebut. Dan Bapak cukup mengulang Pak ya. Bola. Meja. Oke baik. Apabila pasien tidak dapat menunjukkan lebih dari 80%, kita bisa meningkatkan intensitas atau nada yang akan kita berikan supaya pasien dapat lebih jelas mendengar. Bola, Bola. baju, Baju. kursi, Kursi. api. Api. Oke baik. Cukup Bapak. Cukup bisa.
sini saya akan menggetarkan garpu tala ini sehingga menghasilkan suara sebesar 512 Hz. Kemudian di sini pada tes relay ini saya akan menempelkan ujung garpu tala ini pada mastoid dari pasien. Dan Bapak, saya minta ketika Bapak berhenti mendengar suara yang dihasilkan dari garpu ini, Bapak cukup mengangkat tangan ya. Dan kemudian nanti akan saya pindahkan ke depan telinga sekitar 2-3 cm. Saya mulai Pak ya. Iya. Oke. Hasilnya normal, sebenarnya akhirnya Pak. Oke, baik. Dan hasil pada tulisan Rino ini adalah posisi dia mendengar dan mengangkat tangan apabila suaranya hilang. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan tulisan tes Weber, di mana hasilnya bersama menggunakan putala dan menggetarkannya. Kemudian kita akan menempelkannya pada bagian pucuk kepala dan pada dahi juga. Saya mulai Pak ya. Apakah Bapak mendengar ada suara yang lebih keras dari salah satu sisi telinga Pak? Tidak ada. Dan pada pucuk kepala? Apakah ada Pak? Sama. Oke, baik. Hasilnya adalah normal. Baik, setelah itu kita interpretasi pada hasil audiogram, di mana audiogramnya akan menghasilkan diagram seperti pada gambar ini, di mana di sini pada sisi horizontal terdapat frekuensi dalam hertz dan juga pada sisi vertikal ini adalah pendengaran level dalam desibel. Nah, di sini ada dua gambar, di mana gambar X ini, ya ini adalah air conduction dari telinga sebelah kiri, sementara yang gambar panah ini adalah conduction dari tulang atau bone conduction dari telinga sebelah kiri. Nah, di sini bisa kita lihat dari bone conductionnya ini, ini letaknya ini garisnya ini berada di atas atau kurang dari 20 desibel, di mana selainnya adalah masih termasuk normal. Sementara pada air conductionnya dia ini cukup tinggi, di mana dia ini terletak pada sekitar 50 desibel, dan ini letaknya ini lebih dari 25 desibel yang menandakan ini ada ketidaknormalan atau abnormalitas. Nah, kemudian di sini ada diagram dari sensory hearing loss, di mana di sini ada frekuensi dalam hertz dan juga ada hearing level dalam desibel. Di sini ada garis merah dan juga di sini bisa kita lihat di sini ada 4 titik, yaitu pada hertz, 500 Hz sampai 4000. Di sini kita bisa menjumlahkan 500 ditambah 750 tambah 1000 ditambah 1500 ditambah 2000 tambah 3000 dan tambah 4000, kemudian nanti dibagi 4 seperti itu. Kemudian dari pada pendengaran campuran, kemudian bone conduction dan air conduction dia berada dalam jangkauan pendengaran normal, di mana celah udara antara kedua komponen ini lebih dari 10 desibel. Di sini bisa kita lihat gambarnya. Baik, sudah selesai. Apakah ada yang tanyakan Pak sebelumnya? Tidak ada. Oke, baik, tidak ada. Nanti mungkin akan ada pemeriksaan lanjutan oleh dokter spesialis THT, dan untuk itu Bapak cukup menjaga kesehatan ya. Apabila tidak ada yang tanyakan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.